Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa informasi dari em, Fabrizio Romano ya, yang mengaitkan beberapa pemain Manchester United. Tapi gua ingin mulai dulu dari informasi terkait dengan Erik ten Hag dari Fabrizio Romano. Erik ten Hag tidak ada perubahan posisi, tidak ada perubahan situasi. Dia disebutkan oleh Fabrizio Romano saat ini akan fokus ke pertandingan setelah international break ya, di mana Manchester United akan menjamu Brentford. Tidak ada misalnya kayak pemutusan kontrak ya, dipecat atau seperti apa terkait dengan pertemuan eksekutif Manchester United. Tapi ini juga menurut gua secara ringan amatiran tidak menjamin bahwa oke, dia akan aman-aman saja. Ini juga sedang dalam evaluasi yang ketat ya. Namun saat ini dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pemikiran, manajemen Ineos ini memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag paling tidak sampai beberapa pertandingan ke depan. Harapannya ada perbaikan, ada hasil yang lebih positif. Sebagai fans Manchester United, gue pikir sangat wajar ya jika berharap Manchester United ini akan berperforma lebih bagus, akan bisa ke hal yang lebih positif, Erik ten Hag bisa lebih sukses lagi. Karena menurut gue secara ringan amatiran ya, ini bukan terkait dengan Erik ten Hag dipecat atau tidak, tapi bagaimana dia bisa sukses. Itu penting menurut gua secara dengan amatiran. Sebenarnya ini bukan terkait dengan Erik ten Hag saja, siapapun yang ada di Manchester United, pemainnya, manajernya, gua harapkan mereka bisa sukses. Kenapa? Ketika mereka sukses, otomatis Manchester United pasti sukses. Yang aneh justru yang mengharapkan ya dia ini atau Manchester United ini kalah dengan harapan ya ada pergantian manajer ataupun bahkan pemain. Dan ini diambil seperti gue katakan tadi ya, dengan cara Manchester United kalah. Nah, jadi gue berpikir fans tapi mengharapkan klubnya kalah nih kan agak tapi anyway itu tadi kabar dari Fabrizio Romano ya. Jadi sampai dengan selesainya international break ini masih akan bersama dengan Erik ten Hag. Dan disebutkan juga Kobbie Mainoo ini semenjak bulan Februari awal tahun ini sudah masuk pembicaraan untuk menambah durasi kontrak, perpanjangan kontrak di Manchester United, dan ini sangat make sense sekali. Ada beberapa klub juga sedang memantau ya situasi dari Kobbie Mainoo, tapi manajemen Manchester United juga melihat bahwa ya Kobbie Mainoo jelas memiliki potensi yang sangat besar. Lalu dilihat juga bagaimana backgroundnya dia yang merupakan pemain asli Manchester. Dia juga dari muda ada di Manchester United, dari kanak-kanak bahkan. Ini dilihat menjadi sesuatu yang potensial ya untuk bisa menjadi icon, tidak main-main ya, icon dari Manchester United. Pembicaraan masih belum menemui kesepakatan, tapi dari kedua belah pihak nampaknya memang sangat positif nih, dari kubunya Kobbie Mainoo dan juga dari Manchester United itu sendiri. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran ini hanya tinggal menunggu waktu saja ya. Semoga ini lancar-lancar saja, tidak ada hal-hal yang mengganggu di tengah jalan ya. Karena ya dari musim lalu sebenarnya sudah nampak memang Kobbie Mainoo ini memiliki potensi besar. Dan ditambah menurut gue secara dengan amatiran, gue selalu excited ketika ada pemain yang memang asli dari Manchester United, asli bahkan dari kota Manchester sendiri. Ini seperti kayak apa ya, lokal hero bagi Manchester United gitu ya. Dan ini hal yang membedakan lah dari pemain-pemain lain. Ya tentu saja pemain lain ketika mereka datang dari luar ataupun dari klub lain datang ke Manchester United, lalu mereka bisa memberikan 100% bahkan lebih di Manchester United, bisa memberikan apa ya, hal positif. Mereka juga bisa menjadi legenda di Manchester United. Tapi ketika ada hal unik misalnya yang mereka berasal dari Manchester, kota Manchester ya kan, ini kan jadi poin plus tersendiri. Dan itu yang ada pada Kobbie Mainoo, yang juga dilihat sesuai nih dengan project dari Ineos yang ingin mengembangkan Manchester United dengan talenta-talenta muda. Dan terkait dengan talenta muda, Sekou Kone dan Chidobe Martin ini sudah resmi sebagai pemain Manchester United. Sekou Kone pemain muda asal Mali ini bahkan disebutkan oleh Fabrizio Romano sempat didekati oleh salah satu klub Jerman dan juga Ajax Amsterdam. Ajax yang memang juga sangat terkenal ya, klub ini membina mengembangkan banyak talenta muda dari seluruh penjuru dunia. Ini juga melihat Sekou Kone, tapi Manchester United dengan cepat dan juga tepat akhirnya bisa mendatangkan talenta muda ini. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Ineos ini saat ini bergerak dengan langkah yang cukup
drastis perbedaannya jika dibandingkan dengan manajemen yang kemarin-kemarin. Mereka ini tidak ingin terlalu lama membiarkan potensi-potensi muda berkeliaran di market dengan akhirnya keputusan yang salah ya, karena ada banyak sekali pemain muda yang sebenarnya didekati oleh Manchester United, terpantau oleh Manchester United beberapa musim yang lalu. Tapi bagaimana keputusan manajemen arahnya berbeda. Nampaknya ingin mencari pemain yang sudah jadi dengan harapan ingin langsung secara instan ya memberikan efek kontribusi kepada klub. Ineos kali ini berbeda. Mereka bergerak lebih ingin ke talenta muda. Walaupun ada konsekuensi, artinya apa? Ya, talenta muda ini belum jadi, masih ada butuh waktu. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, Ciro Obi Martin, Sekou Kone, belum jadi. Mereka talenta muda, memiliki harapan memiliki harapan yang sangat besar ya di masa mendatang ini, tapi mereka belum waktunya saat ini. Ada proses yang harus dilalui dan ini yang menjadi tantangan juga bagi manajemen Manchester United ya, yang menempuh atau mengambil keputusan seperti ini. Artinya ya pemain-pemain muda yang saat ini hadir ini ya, mungkin belum dalam 1 ataupun 2 musim ke depan, terutama yang tidak langsung ke tim utama ya, Ciro Obi Martin maupun Sekou Kone. Walaupun gue tahu juga ada di beberapa sosial media ya kan menggambarkan bagaimana Ciro Obi Martin ini beraksi di lapangan latihan, tapi sekali lagi ini bukan hanya soal teknis saja, ada tentang fisik ya, karena Premier League ini sangat fisik banget. Lalu juga mental dan juga karakter ya. Ketika pemain muda tampil di panggung utama, ada tekanan ya, ada beban yang harus mereka ambil, dan bagaimana mereka bisa bereaksi terhadap tekanan tersebut ini juga berdasarkan menurut gua pengalaman ya. Jadi ada waktu yang harus ditempuh. Di sisi lain, menurut gua secara personal, secara ringan amatiran, pemain muda ketika dia terlalu cepat naiknya, terutama di klub besar, katakanlah seperti di Manchester United, ini bola salju, tekanannya akan tambah besar ya, sorotan dan lain-lainnya. Dan ketika ini salah di manage, mereka pasti akan populer ya. Dan dengan tingkat popularitas yang tinggi, ini menjadi ujian juga yang tidak kalah hebatnya bagi pemain-pemain muda. Siapa-siapa saja di sekelilingnya ya, baik itu dari kubu pemain maupun dari klub Manchester United. Ini penting betul untuk bisa merawat secara hati-hati, sehingga ya harus sabar-sabar dulu nih, jangan langsung dipromosikan dengan alih ya, oke lah talenta muda nih, ayo kita berikan kesempatan dan enggak. Jika momentumnya tepat secara teknis dan juga non teknis, baru itu diberikan. Selebihnya biarkan dia berkembang di lapangan latihan dulu. Menurut gue seperti itu cara ringan amatiran. Itu terkait dengan talenta muda, dan Fabrizio Romano pun juga mengatakan ada talenta-talenta muda lainnya yang saat ini juga dipantau oleh Manchester United dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat yang akan didatangkan di Old Trafford. Dan terakhir adalah kabar dari Ebrezi Eze. Ini yang disebutkan juga di video dari Fabrizio Romano bahwa Ebrezi Eze ini diharapkan ya ataupun diperkirakan akan cabut di musim panas nanti. Dia memiliki release clause yang bisa diaktifkan senilai 60 juta euro. Ini angka yang menurut gue juga termasuk tinggi ya. Dan jika ada klub yang meminati, maka dia harus membayar uang muka juga yang cukup besar ya, dari angka total sekitar 60 juta euro itu. Saat ini Ebrezi Eze ini berusia 26 tahun dan musim depan akan di bulan Juni lebih tepatnya dia akan berusia 27 tahun. Manchester United dikaitkan dengan Ebrezi Eze. Akankah dia hadir di Old Trafford untuk musim depan? Kalau gue lihat Ebrezi Eze ini posisinya ada di lebih sering di beberapa pertandingan terakhir dimainkan di posisi penyerang sayap kiri oleh Crystal Palace, salah satu talenta yang memang berasal juga dari Inggris ya kan, artinya ya ini talenta lokal Inggris lah ya. Ya disebutkan oleh Fabrizio Romano, besar kemungkinan klub-klub besar yang paling tidak lebih besar daripada Crystal Palace ini akan datang di musim panas tahun depan. Saat ini dia akan berkonsentrasi, dia akan menikmati waktunya di Crystal Palace. Apakah Manchester United akan mendatangkan? Dan kalau gue melihat talenta Manchester United di sayap kiri misalnya saat ini ada Garnacho, ada Rashford. Ya kalau melihat dari dua nama itu, maka gue berpikir Marcus Rashford misalnya ya, kontraknya masih akan selesai di 2028. Hanya kalau Marcus Rashford ini lepas
mungkin baru akan mendatangkan Ebrezi Eze, karena di sisi lain juga masih ada Alejandro Garnacho. Rashford sendiri saat ini berusia 26 tahun, ini kurang lebih sama dengan usia dari Ebrezi Eze. Dan kalau melihat dari kecenderungan kebiasaan dari manajemen ataupun kebijakan, ya sudah bukan kebijakan dari manajemen Manchester United yang saat ini yang nampaknya lebih ingin mencari talenta-talenta muda, dari situ gue berpikir mungkin peluang Ebrezi Eze untuk datang ke Old Trafford musim panas tahun depan ini sekitar 50-50, 50-50. Ditambah lagi harganya ya 60 juta euro. Menurut gue Manchester United akan mencari, karena saat ini misalnya sudah ada Rashford dan juga Garnacho, dengan asumsi Rashford tidak kemana-mana musim panas tahun depan, gue bisa jadi salah ya. Kalau dia tidak kemana-mana, menurut gue Manchester United akan mengalihkan ataupun memiliki prioritas untuk mendatangkan pemain di posisi lain sih. Misalnya posisi penyerang, misalnya posisi bek kiri, ataupun juga mungkin gelandang sih. Menurut gue secara ringan amatiran bisa jadi penyerang tengah, bek kiri ataupun gelandang tengah. Feeling gue sih seperti itu, karena ya gelandang Christian Eriksen kabarnya sudah memastikan tidak akan memperpanjang masa mainnya di Manchester United, artinya musim panas tahun depan dia akan cabut. Casemiro juga memiliki peluang yang besar akan cabut di musim panas nanti ya, kalau tidak bahkan lebih cepat dari itu. Maka ini akan menjadi konsentrasi dari Manchester United untuk mendatangkan pemain baru. Feeling gue, perkiraan gue seperti itu, tapi bisa jadi gue juga salah ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih, kabar-kabar tadi ya, termasuk juga Ebrezi Eze, akankah datang ke Manchester United musim panas tahun depan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.